Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya mau ke Mas Muzani. Tadi sebelum break saya udah tanya, menurut Partai Gerindra seberapa signifikan sebetulnya suara relawan menambah elektoral dukungan kepada Ketua Umum Anda? Ya saya kira apa yang dilakukan oleh relawan selama ini kami menganggap cukup berarti bagi penambahan suara baik di legislatif ataupun di pilpres. Karena relawan setidaknya memberi semangat bagi kerja partai politik dalam upaya memenangkan agenda-agenda partai politik. Sehingga kami menganggap relawan itu adalah bagian yang penting dalam proses pemenangan satu demokrasi. Baik di pilpres, di pilkada ataupun di dalam pemilu legislatif. Karena itu relawan itu penting bagi kami karena keberadaannya adalah sesuatu yang bisa mendorong bagaimana semangat teman-teman partai itu tetap on the track. Oke, tapi relawannya Pak Jokowi untuk elektoralnya Ketua Umum Anda signifikan nggak angkanya? Belum. Perannya? Saya kira kemarin Pak Jokowi kan menang 2 kali, 2014, 2019. Kemenangan itu saya kira sebagian dari pandangan kami ditopang juga oleh relawan ya. Kalau kemudian dalam 2024 nanti pilihan relawan Pak Jokowi apapun, apakah projo ataupun apapun namanya, kemudian mengalihkan dukungan kepada Pak Prabowo dalam pilpres, buat kami alangkah senangnya kami. Oke, jadi itu blessing in disguise, itu berkah buat Partai Gerindra, begitu ya kalau misalnya relawan Pak Jokowi mendukung ataupun merekomendasikan nama Ketua Umum Anda dalam musrahnya nanti. Saya mau ke mahasiswa, sudah ada teman-teman mahasiswa yang dari tadi mengikuti perbincangan kita dan kemudian ingin menyatakan pendapatnya atau pertanyaannya, silakan. Ini dari siapa? Disebutkan namanya. Baik, terima kasih Mbak Rifana. Ya, selamat malam Mbak Rifana dan juga Bapak-Bapak sekalian. Nama saya Navio Ramadhani Rata Pratama. Di sini selaku Kepala Biro Humas BEM UI 2022. Mungkin sedikit pendapat dan juga nanti pertanyaan dari kami adalah kami melihat watak Bapak Presiden Jokowi yang ingin mempersiapkan penggantinya ini jauh dari watak-watak demokrasi dan malah mendekat pada watak feodalisme. Seharusnya di akhir kepengurusan, Pak Jokowi ini justru bisa lebih banyak mengevaluasi dan juga mempercepat program yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Maka pertanyaan yang muncul kemudian di benak kami adalah bagaimana Bapak-Bapak sekalian, para pembicara, memandang proses demokratisasi yang akan tercipta ke depannya. Dan apakah Pak Jokowi akan berfokus pada pemilu atau pada penuntasan program yang masih menumpuk. Sekian. Oke, terima kasih Navio. Pertanyaannya keren banget. Anak-anak milenial ini wataknya Pak Jokowi yang menyiapkan penerusnya ini seperti watak feodal begitu ya. Jauh dari watak yang harusnya dipertontonkan di negeri ini, watak demokrasi. Ada satu lagi, silakan. Oke, terima kasih Mbak Rifana dan Bapak-Bapak sekalian. Pada era pemerintahan Pak Jokowi ini, kami melihat ada tabiat yang tak pernah berubah, yaitu hadirnya kebijakan-kebijakan dan rancangan kebijakan yang tak populis. Dan rancangan tersebut seringkali mengancam HAM dan demokrasi. Sebut saja seperti RKUHP, Omnibus Law Cipta Kerja, UU Minerba, dan sebagainya. Apakah capres pilihan Pak Jokowi berarti calon presiden yang akan melanjutkan tabiat ini? Apa langkah konkret gitu? Bahwa capres selanjutnya mampu menebas semua hal buruk dan melupakan langkah-langkah anti demokrasi ini. Sekian. Oke, baik. Silakan Mas Bambang. Tadi yang pertanyaan pertama dulu, bagaimana kemudian pandangan Anda ketika Pak Jokowi mempertontonkan watak feodalisme ketimbang watak demokrasi dan berfokus pada menyiapkan penggantinya ketimbang fokus pada program-program kerjanya. Silakan. Yang terakhir itu membandingkan soal program kerja. Pak Jokowi tetap berada pada track program yang sudah dicanangkan. Ini tetap jalan. Program ini jalan. Pak Jokowi juga seperti biasa pada periode pertama maupun kedua ini, Pak Jokowi memantau langsung, turun ke lapangan. Kemarin baru saja dari Kalimantan Barat. Besok sudah jalan lagi ke Boyolali, memantau semua trek yang berada pada pembangunan strategisnya untuk rakyat. Itu masih di dalam sikap beliau, gaya beliau memimpin kepresidenan ini dari awal sampai akhir nggak berubah. Itu menunjukkan keterbihan beliau kepada
Rakyat mulai program oke. Tetapi kemudian di dalam perjalanannya beliau juga menginginkan seorang pengganti yang bisa meneruskan programnya itu ya. Itu saya kira manusiawi. Itu bukan merusak demokrasi. Itu hal yang manusiawi bahwa setiap orang punya keinginan dan mewujudkan keinginannya. Itu bagian daripada seni di dalam sebuah perpolitikan. Baik. Ya, kasih. Baik, Gitu. baik. Silakan Mas Muni. Tadi jawabannya, tadi pertanyaan dari Jadi teman-teman pertanyaan yang mahasiswa. pertama ya saya jawab ya. Reagan itu mempersiapkan Bush senior loh. Waktu pemilihan presiden Amerika. Dan Bush senior menang. Biasa aja dalam demokrasi. Misalnya kita mau contoh. Tapi di Indonesia nggak pernah terjadi. Oh, Itu begini, kan karena di sistem Indonesia di patahan Amerika, sejarahnya banyak. Demokrasinya sudah Di Eropa, di Amerika, itu satu partai berkuasa, dia meneruskan itu, mencari suksesor berikutnya itu hal yang biasa. Kayak Bush Senior dipersiapkan sama Ronald Reagan, itu biasa kan. Termasuk Clinton mempersiapkan, termasuk sekarang nih Obama mempersiapkan Joe Biden dan Kamala Harris. Biasa aja, bukan anti demokrasi. Itu organisasi, itu pekerja partai politik begitu. Bagaimana mempersiapkan kader-kadernya berjenjang dalam sirkulasi elit, begitu loh. Jadi teman-teman mahasiswa supaya memahami apa yang bedanya demokrasi. Ini bukan anti demokrasi kalau menyiapkan, toh akhirnya ujungnya kan tetap dipilih rakyat. Bukan dipilih oleh diri sendiri. Semua pemimpin presiden punya preferensi mendukung si A, si B. Cuma kan tetap saja berpulang lagi kepada pilihan dan kehendak rakyat. Itu kuncinya. Bahwa Pak Jokowi ini terus, tadi sudah sampaikan Pak Bambang, bahwa Pak Presiden ini serius menuntaskan kerja-kerjanya. Nggak ada presiden yang seserius ini mengerjakan janji-janji kampanyenya, kerja-kerjanya untuk bangsa dan negara ini dan program-program prioritasnya dan juga untuk rakyat gitu loh. Tapi kalau preferensinya ditunjukkan ke publik ini kan yang kemudian mengundang pertanyaan begitu, melanggar secara etik gitu. Gini, politik ini kan karena persepsi publik. Pak Jokowi dekat ke sini, oh Pak Jokowi endorse A. Pak Jokowi kasih body ke sini, endorse B. Ini kan juga dinamika biasa dalam politik dari persepsi yang ditimbulkan karena pemberitaan di media. Teman-teman mahasiswa sekalian, kita baru 24 tahun menghadapi demokrasi, jadi juga hati-hati dalam mendefinisikan ini satu demokratis atau enggak, begitu loh. Karena demokrasi yang kita perjuangkan 24 tahun lalu itu penuh perjuangan loh. Baik, baik. Nggak gampang nih demokrasi ini, yang kita robohkan temboknya ini dari otoritarisme yang luar biasa. Jadi mendefinisikan sesuatu itu demokratis, tidak demokratis itu harus ibaratnya harus baca buku lebih dalam lagi lah gitu loh. Saya juga pernah seperti kalian muda. Tapi kita harus gitu apresiasi dong apa yang ada di dalam pikirannya teman-teman mahasiswa. Cara pandangan ini, mahasiswa itu intinya itu harus jadi oposisi. Oposisi yang kritis. Waktu saya semuda kalian, pokoknya semua yang melakukan pemerintah salah. Judulnya begitu. Baik, baik. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, silakan Mas Muzani menanggapi tadi. Ya, kalau saya lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah upaya untuk memenuhi janji-janji kampanyenya. Tapi kemudian Pak Jokowi kan sekarang akhir periode, di periode kedua, sehingga Pak Jokowi juga ada keperluan bagaimana legasi-legasi yang sudah dibangun oleh beliau itu bisa terus dijalankan oleh presiden-presiden berikutnya. Saya kira dalam konteks itulah kemudian semua menteri didorong, disemangati untuk tetap bekerja dalam rel yang benar, dalam semangat yang pas, sesuai dengan garis kebijakannya beliau, dan itulah yang kemudian beliau mendekati atau dekat dengan semua komponen masyarakat, pemimpin partai politik dan tokoh-tokoh yang berpotensi maju. Dan saya lihat ini sesuatu yang baik karena pemilu masih akan berlangsung bulan Februari 2024 dan sekarang baru di bulan Agustus 2022. Proses-proses ini sekarang sudah dimulai, sehingga menurut saya ini yang baik. Pembicaraan calon presiden, pembicaraan koalisi ini jauh lebih dini, lebih awal daripada tahun 2014, 2019. Dan ini menurut saya sehat bagi demokrasi kita. Oke, Mas Hanta, meskipun menurut Mas Bambang, menurut Mas Muni, menurut Mas Muzani, ini sebenarnya wajar saja, manusiawi ketika Pak Jokowi ingin menyiapkan ataupun memberikan endorsement, tapi kan endorsement itu sebetulnya tidak harus ditunjukkan ke publik begitu ya, karena itu akan menimbulkan persepsi bahwa lapangan ini sudah digelar 2024, tapi pemain-pemainnya tampaknya sudah mendapatkan dukungan dari presiden. Ini kan akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dalam sistem demokrasi gitu. Mungkin dua hal ya, dengan posisi sebagai presiden, satu, presiden kan punya instrumen kekuasaan. Beliau punya otoritas yang tinggi
Itu mungkin yang dikhawatirkan oleh kawan mahasiswa yang kemudian dimanfaatkan. Sepanjang itu tidak dimanfaatkan, berarti tidak melanggar konstitusi. Bagaimana menjaminnya tidak dimanfaatkan? Itu yang harus diantisipasi saya kira. Jadi tidak berlebihan juga kekhawatiran teman-teman mahasiswa. Karena presiden kalau dukungannya saya atau siapa itu dukungan ke siapa dianggap biasa. Tapi dukungan seorang presiden itu kan panglima tertinggi semua instrumen kekuasaan di Republik ini. Nah itu yang dikhawatirkan. Kedua, dari sisi tadi seperti Rifana katakan, dalam persepsi publik soal elok tidak eloknya dan seterusnya, mengirim pesan dukungan. Apakah Pak Presidennya memberikan dukungan secara terbuka? Nah sepanjang misalnya itu preferensi, sah-sah saja. Semua presiden juga punya hak pilih kan, datang ke TPS juga. Jadi itu yang saya kira harus hati-hati sepanjang presiden tidak memberikan dukungan secara terbuka, sepanjang kemudian tidak menggunakan instrumen kekuasaan yang sulit juga tadi seperti ini. Sulit saya kira itu anggap ya sebagai warning lah yang disampaikan mahasiswa itu mengingatkan sebelum terjadi. Saya kira positif saja untuk diantisipasi. Tapi di sisi yang lain kita tidak bisa mengatakan presiden juga seorang aktor politik dan pusaran dinamika kandidasi itu tidak bisa lepas dari para aktor-aktor politik yang beliau-beliau ini. Bisa jadi saat tadi ya bukan hanya instrumen dinamika publik yang direkam melalui instrumen survei. Muncul nama tadi grafisnya ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies misalnya. Tapi yang kedua adalah aktor atau partai politik pemegang boarding pass partai. Jadi presiden ingin menjadi aktor politik juga. Mbak Puan, saya ingin masuk ke sana. Mbak Puan misalnya, kemudian Airlangga, partai-partai besar, Pak Prabowo sendiri gitu. Dan yang ketiga, ini kingmaker. Nah, di situ ada pusarannya itu ada tadi antara tiga itu nanti keluar kandidasi tadi. Suara publik melalui survei, kedua ada dinamika pemilik partai, tiket, dan ketiga adalah orang-orang punya link kekuasaan, patron politik kuat di Indonesia. Dan itu yang mungkin masuk Pak Jokowi, Pak JK bahkan tidak hanya Pak Jokowi bisa menggunakan berbagai macam Pak SBY juga dan sebagainya dengan jejaringnya. Jadi artinya presiden ingin menjadi kingmaker begitu ya, sebagai aktor politik. Nah, usai jeda, Political Show akan kembali dengan penampilan dari Gianluigi Komisi.co. Kita akan saksikan bagaimana penampilannya untuk menurunkan tensi dialog kita yang cukup serius pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Political Show.